Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Kamis 14 September 2023. Hari ini kita rayakan pesta salib suci. Pesta salib suci ini berkaitan dengan penemuan salib Tuhan Yesus Kristus oleh Santa Helena. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Tuhan kita Yesus Kristus dan membawanya ke Persia. Namun tak lama, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib itu dikembalikan atas tuntutannya. Bahkan Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Maka sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan akan salib Tuhan itu. Kalau pada hari ini kita merayakan pesta salib suci, tidak hanya berkaitan dengan penemuan salib itu oleh Santa Helena, tapi lebih mengungkapkan iman gereja akan salib Yesus sebagai jalan menuju keselamatan. Maka hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna salib itu. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini menjadi bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9, kita mendengar kisahnya ketika bangsa Israel bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke tengah-tengah mereka, memakut mereka, dan akhirnya mati. Ketika orang Israel menyadari itu, bertobat dan mohon agar Musa berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kepada Musa agar dibuat ular tedung pada sebuah tembaga dan ditaruhkan pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipakut ular dan memandang ular tembaga yang ditinggikan itu akan tetap hidup. Sedangkan pada Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13-17, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus menegaskan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang melihat dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib yang pada awalnya adalah tanda kehinaan, hukuman yang terberat waktu itu,
diubah oleh Yesus menjadi pengampunan dan keselamatan. Setiap orang yang melihat anak yang ditinggikan di salib, percaya kepadanya, akan memperoleh kehidupan. Salib yang sudah diubah menjadi tanda kemenangan harusnya menjadi kekuatan kita dalam melawan musuh-musuh kita. Seperti Musa meninggikan ular tembaga dan orang yang melihat selamat, demikian pula Yesus ditinggikan di kayu salib di puncak Golgota. Barang siapa melihat Yesus, percaya kepadanya, juga akan hidup. Tentu mereka-mereka yang sungguh-sungguh memandang salib dan percaya, bukan hanya di dalam pikiran, tetapi sebagai iman yang mendalam, akan memiliki hidup abadi. Dan kita pun diajak untuk memangku salib itu, salib kita masing-masing, bersama Yesus menuju puncak Kalvari. Kalau kita boleh mengambil peribahasa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu artinya ketika menanggung salib demi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berat, sakit, dan bebannya mungkin hampir tak terpikulkan. Tetapi kita tahu setelah itu ada sukacita, ada keselamatan. Seperti Yesus menegaskan kepada kita, barang siapa menjadi murid Yesus harus menyangka diri, memanggul salib sambil mengikuti Yesus. Maka kalau hari ini kita diajak merenungkan makna salib, kita seharusnya bersyukur karena Yesus telah rela menanggung salib itu demi keselamatan kita. Lalu pertanyaannya, apa balasan kita terhadap Yesus yang telah memikul dosa-dosa kita? Yang paling pokok adalah kita ikut ambil bagian dalam memikul salib itu. Kita yakini jalan keselamatan lewat salib. Maka kalau kita sebagai murid-murid Kristus mendapat tantangan, beban, karena kita adalah murid Kristus, maka kita bersyukur karena akan mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah. Untuk kita renungkan bagaimana kita memaknai salib itu di dalam hidup kita masing-masing. Apakah kalau membuat tanda salib, kita dengan penuh kesadaran mengamini bahwa Yesus memangku salib untuk kita? Mari kita pangku salib kita masing-masing untuk meringankan salib Yesus. Dan kalau kita memikul salib bersama Yesus sampai puncak Golgota, kita
akan menyelamatkan hidup kita, nyawa kita, dan terutama mendapatkan keselamatan. Semoga kita mampu memakai salib dengan benar, sehingga akan setia menjadi murid Kristus sekalipun banyak tantangan dan godaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan makna salib bagi kami yang begitu mendalam. Engkau memberikan kemenangan salib kepada Putra-Mu sehingga Ia menjadi penyelamat dunia. Semoga kami mampu untuk memaknai salib itu dengan benar dan siap memangku salib kami masing-masing. Kami bawa ke puncak Golgota. Kami satukan dengan salib Putra-Mu sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah karena salib itu. Sadarkanlah mereka agar segera bangkit memangku salib masing-masing. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia dengan setia Engkau bangkitkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar mereka tetap mampu melewati salib-salib itu dan memanggulnya menuju puncak Golgota. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Saya mengingatkan bahwa tanggal 19 September adalah Hari Raya Bunda Maria La Salette, pelindung para Romo Buddha MSF. Maka paroki-paroki yang diampu oleh Romo MSF akan merayakan Hari Raya Bunda Maria La Salette dan akan diawali dengan Triduum tanggal 16 hari Sabtu pagi, 17 Sabtu Minggu pagi, 18 Senin pagi. Senin dan Sabtu memakai bacaan khusus, sedangkan Minggu kita ambil doanya. Hari Selasa, hari raya, misalkan diadakan sore hari jam 6, pagi hari misa harian seperti biasa. Mari berbondong-bondong sore hari datang untuk merayakan Bunda Maria La Salette. Terima kasih untuk semua yang telah ikut ambil bagian dalam hidup menggereja dengan caranya masing-masing, dengan doa, dengan tenaga, dengan karya, dan dengan dana. Semuanya itu tetap berguna untuk perkembangan gereja kita. Pada bulan September saya mengingatkan, perbanyak membaca kitab suci agar sabda Tuhan sungguh meresap dalam hati kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.